Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Scene dimulai dari Jung-i dan Marco, mereka sedang mengobrol, bagaimana baiknya hubungan mereka. Setelah berbincang cukup lama, Marco pun mengajak Jung-i menemui ayahnya. Keesokan harinya, Marco dan Jung-i pun terlihat jalan bersama. Mereka berencana menemui ayah Marco. Sesampainya depan rumah Jung-i yang terlihat malu-malu pun diajak masuk oleh Marco. Terlihat ayah Marco yang bernama David, ia sedang merawat tanamannya. Jung-i dan Marco pun masuk, dan disambut baik oleh David. Mereka pun berbincang-bincang, dan betapa senangnya David mendengar anaknya akan segera menikah. Setelah berbincang dengan David, Marco dan Jung-i memutuskan keluar. Sesampainya di mobil, Marco yang sudah tak tahan pun, langsung mengajak Jung-i senam bibir, dan Marco pun mencoba melemaskan jari-jari tangannya. Beberapa bulan kemudian, terlihat Jung-i yang sedang menangis sambil menelpon temannya. Ia pun bercerita kalau Marco sudah lama pergi dan tidak memberi kabar. Keesokan harinya Jung-i bertemu dengan temannya, yang bernama Yuji. Jung-i pun bercerita banyak kepada Yuji, sambil meminta tolong untuk dicarikan pekerjaan. Yuji pun menawarkan Jung-i pekerjaan di salah satu kafe plus-plus. Jung-i pun menerima tawaran Yuji. Malam harinya Yuji mengajak Jung-i ke kafe yang diceritakan. Mereka pun bertemu dengan bos kafe itu. Yuji pun menjelaskan bahwa temannya ingin menjadi pegawai di kafe itu. Si bos kafe pun menjelaskan pekerjaannya. Tidak lama kemudian si bos yang keranjang itu pun menarik Jung-i masuk dan mencicipi Jung-i. Tidak lama si bos pun keluar, menghampiri Yuji yang dari tadi menunggu. Yuji pun menanyakan servis yang diberikan Jung-i. Si bos pun mengakui kalau servis yang diberikan Jung-i sangat memuaskan. Yuji yang gak mau kalah pun, mulai menggoda si bos. Dengan menggosok-gosok batangnya, si bos yang mulai bereaksi pun langsung membawa Yuji ke kamar, dan mereka pun berkembang biak. Terlihat Jung-i yang sudah mulai bekerja, ia keluar menemui bosnya untuk memberi laporan. Tak lama kemudian, terlihat seorang laki-laki keluar dari mobil. Laki-laki itu pun masuk, terlihat ia pun memesan paket spesial. Si bos pun langsung menunjukkan ruangannya, dan betapa kagetnya mereka. Ternyata laki-laki itu David, ayah dari Marco. David pun langsung menanyakan kenapa Jung-i bisa ada di tempat ini. Jung-i pun menceritakan kalau Marco pergi dan gak ada kabar. Mereka pun melanjutkan perbincangan, dan David pun memutuskan untuk pergi, karena tidak mungkin meniduri istri anaknya, namun Jung-i menahan, karena memang itulah pekerjaannya sekarang. David yang tidak mau menyia-nyiakan paket spesial yang sudah dipesan pun, akhirnya mereka pun berkembang biak. Keesokan harinya terlihat Jung-i yang sedang berjalan. Tiba-tiba, handphonenya berbunyi. Jung-i pun mengeceknya, dan ternyata Marco yang menelpon. Setelah berbicara di telepon akhir mereka pun bertemu. Marco yang sudah lama menghilang pun akhirnya meminta maaf kepada Jung-i. Jung-i yang merasa hidupnya hancur pun tidak mau buru-buru mengambil keputusan. Jung-i pun meminta waktu untuk menjawabnya. Setelah itu Jung-i langsung menemui Yuji. Jung-i pun bertemu dengan Yuji. Mereka pun mengobrol sambil meminum minuman, dan Jung-i pun meminta saran kepada Yuji perihal Marco yang ingin hidup bersama lagi. Yuji pun menyarankan Jung-i untuk memberikan persyaratan kepada Marco, berupa aset milik Marco, sebagai jaminan kalau Marco tidak akan meninggalkannya lagi. Keesokan harinya Jung-i pun menemui Marco. Jung-i pun meminta jaminan seluruh aset Marco. Jika ingin kembali bersama lagi, Marco pun menyanggupi persyaratan Jung-i, tapi dengan syarat Jung-i harus mau menemaninya bercocok tanam, dan mereka pun saling menyepakati. Marco pun langsung mengeksekusi Jung-i. Keesokan harinya, Marco dan Jung-i menemui David. Tak lama Marco pun mulai menceritakan maksud kedatangannya bersama Jung-i. Marco menceritakan bahwa mereka telah baikan dan akan tinggal bersama kembali. David yang mendengar hal itu pun langsung terdiam, karena ia takut anaknya tahu kalau dulu mereka pernah tidur bareng. Setelah bertemu dengan Marco dan David, Jung-i pun bertemu dengan Yuji. Jung-i menceritakan kalau syarat yang dulu disarankan sama Yuji dipenuhi sama Marco, dan mereka pun sekarang tinggal bersama kembali. Scene berpindah ke Jung-i yang sedang bersih-bersih meja. Tidak lama terlihat Marco yang menghampiri Jung-i. Marco pun pamit untuk berangkat kerja. Ayah Marco yang tahu itu pun langsung menghampiri Jung-i, dan mengajak Jung-i untuk berbincang. David yang sedari tadi sange pun, mencoba merayu Jung-i. Jung-i yang tidak bisa menolak ajakan David, akhirnya mau melayani David bercocok tanam. Sore harinya Marco pun pulang dari tempat kerja. Jung-i pun menawari minum kepada Marco. Marco pun mulai berbincang dengan ayahnya, yang sedang duduk di depannya. Tidak lama ayahnya meninggalkan Marco dan Jung-i di dapur. Marco pun bercerita kepada Jung-i kalau besok dia akan kerja keluar kota. Keesokan harinya terlihat David yang sedang mengambil air minum. Ia pun mendengar suara aneh. Setelah ia cari sumber suara itu ada di kamar Marco, yang kebetulan pintu kamarnya terbuka. David pun melihat anaknya yang sedang bercocok tanam. Tiba waktunya Marco berangkat kerja. Marco pun pamit kepada ayahnya. Ketika dalam perjalanan Marco pun bertemu dengan teman Jung-i, yaitu Yuji. Mereka pun berbincang. Yuji menanyakan kepergian Marco yang membawa koper cukup besar. Marco pun lalu menjawab bahwasannya ia akan bekerja di luar kota. Entah kenapa dengan spontan, Yuji berkata kalau gawang istrinya sering dijebol David. Marco yang kaget mendengar hal itu pun menjadi ragu untuk kerja di luar kota. Dan pada akhirnya Marco pun kembali ke rumah. Dan Marco pun melihat dari selap pintu yang terbuka kalau gawang istrinya sedang dijebol sama ayahnya. Di situ Marco frustasi, dan keesokan harinya terlihat Marco yang sedang berbincang dengan istrinya. Ia pun memutuskan untuk pergi, dan Marco pun pergi tanpa menyapa ayahnya, yang sedari tadi melihatnya, dan film pun berakhir.